Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidzah, para pemuka masyarakat cerdik pandai, cerdik cendekiawan, wabil khusus yang kami hormati keluarga besar Bapak Mufti, yang kami hormati keluarga besar Bapak Anjaya, dan juga yang kami hormati saudara kami Bapak Nur Siwan, dan juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita bersama-sama diundang oleh keluarga besar Bapak Mufti dan Bapak Nur Siwan dalam rangka acara syukuran. Jadi ada 3 syukuran Bapak Ibu: syukuran sunat atau khitanan, syukuran akikah, dan sikok lagi ada syukuran keselamatan. Selamatan atas pelantikannya Andika Gustian Riantoro bin Mufti yang sudah selesai pendidikannya di Brimob. Nah, jadi 3 acara Bapak Ibu. Berarti banyak yang ada samping ini. Tapi tenang baik, ada pantun. Jual rumah beli kapal, bawa beras sama roti. Penceramah yang ada akal jam 12 sudah berhenti. Setuju? Setuju ya? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama kita cerita soal khitan dulu. Khitan ini Bapak Ibu adalah merupakan daripada salah satu fitrah yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi Ibrahim. Apa baik fitrah yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim? Yang pertama khitan, yang kedua nyukur kumis, yang ketiga nyabut bulu kelek, yang keempat nyabut bulu bukan nyabut, nyukur bulu yang tersembunyi. Makanya kalau kumis itu harus dicukur, bukan dicabut. Coba rasakan oleh bapak-bapak, kalau mana rasanya nyabut kumis. Kalau bulu kelek boleh dicabut, jangan dicukur. Lemak rasanya Pak. Bentarlah, orang rumah kayak balik, Bu, cabuti bulu kelek bapak. Nah, ibu galak dah ibu. Suka bulu kelek 10.000. Kemudian tadi ada lagi menggunting kuku. Nah, khitan ini Bapak Ibu adalah salah satu hal yang difitrahkan oleh Allah kepada kita. Karena ngapa? Dengan khitan ini salah satu manfaatnya menjadikan salat kita ini sah, menjadikan ibadah kita, salat kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita yang kami baca dalam kitab Mukashafatul Qulub. Di situ diceritakan ada uang mukmin, uang yang beriman. Suatu hari sesudah dia meninggal, dia saat dimasukkan ke dalam liang lahat, masuk ke dalam kubur, datanglah malaikat, dicambuklah oleh malaikat, dia palanya digebuk pakai martil daripada api neraka. Sudah dia hancur badannya, dijadikan oleh Allah lagi. Lalu dia nanya pada malaikat tadi, "Hai malaikat, ngapu aku dilakukan pecah ini? Ngapu aku digebuk? Padahal aku waktu di dunia masih hidup, aku sholat, aku zakat, aku puasa, aku sedekah." Jadi kata Allah, kamu sewaktu di dunia suatu hari melihat kezaliman, kamu melihat uang dizolimi, tapi kamu diamkan, uang itu minta tolong, tidak kamu tolong. Dan yang kedua,
sewaktu kamu sholat kamu tidak cebok, masih ada najis di kemaluanmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan adanya kita disunat, adanya kita di khitan ini, maka dibersihkanlah ujung daripada si Joni, dipotong ujungnya supaya ngapa? Supaya bersih di saat kita sholat, tidak membawa hadas, tidak membawa najis, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan yang sehari baik dianya lupa tidak cebok tadi diazab oleh Allah, mak mano kalau bertahun-tahun seumur-umur dia tidak bersih dirinya daripada najis. Apa hukumnya jadi khitan? Hukum khitan ini adalah sunnah, tapi sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Boleh tak uang itu tidak dikhitan? Boleh, ada beberapa ikut yang boleh tak dikhitan. Yang pertama, yang sudah lahir dia sudah dikhitan. Ada Bapak, dia sudah lahir merajal sudah disunat. Ada. Kemudian yang kedua, uang yang kalau misalkan dia dikhitan saking takutnya dia meninggal. Takut dia di saat ada khitan baru nyengok gunting, baru nyengok apa tadi? Nyengok suntikan. Nah, kalau gawat ini meninggal dia. Takut. Nah, jadi kemudian jadi boleh yang cak ini kalau kira-kira kalau dia dikhitan mati dia. Boleh, dia tidak dikhitan. Yang ketiga, yang sudah meninggal masuk Islam, atau meninggal belum dikhitan tapi sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, meninggal belum sempat dikhitan. Nah, itu tidak apa-apa, tidak nak dikhitan lagi. Nah, jadi sangat penting sekali Bapak Ibu hadirin wal hadirat untuk menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan kemaluan kita daripada namanya najis. Kalau kita pengen sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita tentang khitan. Karena ini singkat nih, diomong tadi singkat nih Ustaz, yang panjang-panjang. Dan yang kedua, kita bercerita mengenai akikah. Akikah ini juga salah satu sunnah muakkad, bukan wajib, bukan juga bid'ah. Diceritakan dalam hadis dikatakan al-ghulamu murtahanun bil aqiqati. Seorang budak itu, seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tusbahu anhu yauma sabi, disembelihkan baginya kambing pada hari yang ketujuh. Wa yuhlaku sa'ruhu, dipotong dicoker ke rambutnya. Wa yusamma, dan dianjuk nama. Jadi kalau sudah memasuki hari kelahiran itu apa? 7 hari sudah lahir ke pucuk, itulah disebut hari kelahiran. Hari yang ketujuh maka harus diakikahi, harus disembelih harus rambutnya dipotong, harus juga dikasih nama. Ustaz, kalau tak baca hari ketujuh bapaknya masih buntu, boleh, kaget sudah selesai masa nifas. Sudah masa nifas masih buntu juga boleh, sampai kaget selesai masa menyusui. Sudah masa menyusui masih buntu juga, kaget lagi sampai dia lewat masa balik. Sudah masa balik bapaknya masih buntu, tidak ada lagi kewajiban bagi bapaknya, tidak ada lagi istilahnya beban bagi bapaknya untuk mengakikahi budak tadi. Misalkan budak tadi sudah umur 20 lah kuliah, bapaknya jadi kayo. Nah, bapaklah jadi kayo. Nah, kau diakikahi. Tidak usah lagi karena sudah lewat daripada beban orang tuanya untuk mengakikahi. Cak mana kalau seandainya si anak tadi sudah berduit, ayah aku masih kecil dulu belum diakikahi. Kira-kira aku nak ngakikahi dulu aku dewek. Pacak tak? Pacak baik. Tapi jangan di marhaba ke. Misal ke bapak-bapak lah sudah umur 50. Nah, aku lah banyak duit sekarang akikah boleh. Tapi jangan minta di marhaba ke, minta di gendong keliling. Marhaba tadi jangan. Nah, itu akikah. Kemudian apa lagi? Yuhlaku ra'suhu yawmasai. Rambutnya dicukur, sudah dicukur dia apa ke? Ditimbang seberat apa rambutnya, dibelikan emas
atau disedekahkan emas atau perak seberat daripada rambutnya. Kalau pecah anak awan tadi kira-kira mungkin tidak sampai semato rambutnya tadi. Nah, belikanlah itu uang. Kira-kira, rambut anak aku ini kira-kira semato misalkan. Sudah, beli ke berapa kira-kira harga emas semato? Nah, itu kalau disedekahkan untuk fakir miskin. Kemudian apa lagi? Dikasih nama yang baik-baik. Di sini anak Wawan dikasih nama Muhammad Ziandra Abdullah NS. Nah, NS ini mungkin kepanjangannya Nusirwan, mungkin. Nah, ini nama yang baik, Abdullah, hamba daripada hamba Allah. Dikasih nama yang baik. Jangan sampai kakek pengen nama yang ada di Al-Quran tapi tidak paham Bapak Ibu. Di Al-Quran ada namanya zolim, kasih nama zolim. Dari mana? Al-Quran ada minus zolimin. Nah, jangan salah-salah kasih nama. Kasihlah nama yang baik-baik. Makanya tanya dengan yang ahli bahasa, yang paham bahasa Al-Quran, yang paham bahasa Arab. Jangan asal unjuk-unjuk nama baik. Kemudian apa? Sesudah dikasih nama, ada lagi yang harus disunahkan, yaitu ditahnik. Apa itu ditahnik? Dimamahkan kurma, cari alim ulama yang benar-benar soleh, yang kita kira-kira dengan uang ini benar-benar bersih, ambilkan kurma, mamah ke semua ke si alim ulama tadi, kemudian dipolet ke lidah langit-langit pojok. Nah, ini Bapak Ibu, kalau supaya kita mendapatkan keberkahan daripada ulama tersebut. Dan kemudian kambing tadi yang dipotong dibagi ke tapi dalam posisi masak. Dan di dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan di saat akikah diutamakan masaknya masak dengan masakan yang manis. Ini masak apa kita Bapak? Masak pedas atau manis? Masak apa? Kari, pedas. Nah, itulah kadang-kadang anak sangar kalau Pak. Nah, tapi disunahkan oleh Nabi, dianjurkan kalau akikah masak yang manis. Tapi ulang supaya ngaku kaget akhlak anaknya juga manis. Nah, misalkan masak malbi, masak apa yang manis-manis. Nah, di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, akikah ini untuk anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan sikok kambing. Ustaz, kami ini buntu Ustaz, katik 2 cuma pacak beli kambing sikok untuk anak kami lanang. Kira-kira boleh tak? Boleh Bapak Ibu. Belilah kambing sikok untuk anak yang lanang tadi. Ustaz, kira-kira kaget kalau Allah sudah ada duit lagi, kami nak nyicil sikok kambing lagi. Tidak usah lagi, karena sudah jadilah sikok kambing tadi. Karena akikah itu cukup 1 kali seumur hidup. Kalau nak 2 kali maka merusak akikah yang sebelumnya. Jadi ibu-ibu, bapak, jangan takut-takut gara-gara buntu duitnya kurang, gara-gara kambingnya kurang sikok tidak diakikah. Sudah lajulah ada kambing sikok, akikah. Kalau ada duit lagi untuk beli kambing sikok lagi, lebih baik kurban ke untuk hari Idul Adha. Bapak Ibu sekalian, juga di sini peringatan atau pelaksanaan acara akikah juga dan khitanan ini merupakan suatu bentuk rasa bersyukurnya keluarga Bapak Nusirwan sekeluarga besar. Karena barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa itu bersyukur Bapak Ibu? Bersyukur itu kita gunakan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dapat duit banyak, Bapak Ibu dapat rezeki banyak, rezeki lomplok, digunakan untuk ibadah, digunakan untuk sedekah, digunakan untuk ngedopi anak bini. Itulah yang dinamakan bersyukur, digunakan untuk kebaikan. Akan tetapi kalau Bapak Ibu punya rezeki, dapat duit banyak loh, digunakan untuk yang maksiat, digunakan lagi dimodali untuk anak duit, ini yang namanya kufur Bapak Ibu. Jadi gunakanlah Bapak Ibu harta-harta yang ada pada diri kita ini, rezeki yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena tadi sudah dipesenin oleh tuan rumah jangan lama-lama, maka kiranya cukup sampai sinilah tausiah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua menjadi golongan orang-orang yang bersyukur dan ditambahkan oleh Allah nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini kita mohonkan kepada Allah